Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety, psikosomatis dengan topik apa itu asam lambung psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah apa itu asam lambung psikosomatis. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, teman-teman semua, pada season kali ini saya khusus mengangkat topik ini ya, apa itu asam lambung psikosomatis ya, karena ini memang biasanya ketika kita mengalami penderitaan mulai dari asam lambung, juga GERD, juga anxiety, juga psikosomatis ya. Nah ini menjadi kadang sulit untuk terlepas dari penderitaan ini ya. Ketika kita memang kadang belum begitu memahami secara utuh ya. Tetapi ketika kita sudah memahami secara utuh, artinya alurnya juga paham, nah kita akan mudah untuk terlepas dari penderitaan ini karena bisa memutus rantai lingkaran negatifnya itu. Nah, maka dari itu ini penting ya bagi khususnya teman-teman yang masih mengalami penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis, apalagi yang sudah cukup agak lama ya, mungkin sampai 1 tahun, 2 tahun itu juga belum membaik. Nah ini penting sekali sebenarnya rahasianya di sini teman-teman. Nah, maka dari itu tolong ya tonton video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya ketika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena semuanya itu adalah saling berhubungan dan menambah referensi buat kita ya, untuk bisa istilahnya di dalam kita berikhtiar mencapai ke kesembuhan itu jauh menjadi lebih mudah ya, karena kita tahu tentang banyak tip ya, banyak metode, banyak cara yang bisa kita lakukan, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi teman-teman semua, yang kira-kira lebih menguntungkan itu yang mana ya, sehingga akhirnya proses ikhtiar kita itu jauh menjadi lebih efektif. Nah baik teman-teman ya, kita lanjutkan saja. Jadi intinya pada kali ini adalah apa itu asam lambung psikosomatis ya. Nah ini sebenarnya dua hal yang berbeda tetapi dua hal yang saling berhubungan. Itu seperti itu. Artinya apa ya? Artinya asam lambung itu bisa juga disebabkan karena psikosomatis atau sebaliknya ya. Terkena psikosomatis karena dari asam lambung. Nah seperti itu. Jadi makanya ini kadang muter-muter itu sebenarnya karena seperti itu teman-teman. Nah begini ya, ketika kita mengenali yang pertama itu tentang asam lambung, itu sebenarnya bukan penyakit ya, bukan sesuatu yang menakutkan ya, walaupun kita ketika
mendengar asam lambung itu bayangan kita itu penyakit ya. Sebenarnya itu bukan ya. Jadi asam lambung itu hanya cairan di dalam lambung kita ya, yang diproduksi secara otomatis oleh tubuh kita ya, yang berfungsi untuk mengurai makanan ya di dalam lambung, sehingga proses pencernaan itu menjadi berjalan itu seperti itu ya. Nah, itu dibutuhkan oleh semua orang ya, karena memang tubuh butuh itu. Nah, maka dari itu asam lambung itu bukan penyakit ya, tetapi zat yang biasa yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, maka dari itu ketika kita mendengar kata asam lambung, kita nggak perlu takut ya, nggak perlu menambah cemas, was-was dan lain sebagainya ya itu. Nah, akan tetapi itu kadang menjadi bermasalah ketika dalam kondisi yang tidak normal. Misalkan mungkin terlalu banyak ya, sehingga terlalu meningkat. Nah, sedangkan asam lambung itu juga mengandung gas ya, sehingga perut menjadi kembung ya, menjadi begah, menjadi sembelit, bisa juga menjadi perih, kadang dada sampai sesak ya. Nah, itu seperti itu. Nah, akan tetapi itu bisa jadi sebabnya juga bermacam-macam ya. Jadi bisa secara umum ya, kalau ini sebab yang dari fisik ya, asam lambung itu biasanya disebabkan karena faktor makanan ya, pola makan atau pola hidup yang kurang teratur. Itu awal-awalnya seperti itu. Seperti yang saya alami dulu itu seperti itu. Jadi karena memang pola makan saya kurang teratur, terutama waktu itu sering telat makan ya, terlambat makan ya. Nah, itu kemudian juga ada menu yang sepertinya karena saya suka akhirnya terlalu over ya makan itu. Nah, akhirnya menjadi kondisi lambung kurang membaik atau menjadi terkena asam lambung. Nah, itu. Nah, ketika kita terkena asam lambung dalam waktu yang cukup lama juga belum membaik, nah itu akhirnya berpengaruh terhadap yang lain, teman-teman. Contohnya menjadi terkena GERD ya. GERD itu asam lambungnya menjadi reflux ya, naik ke atas ya sampai ke kerongkongan. Nah, ini yang menimbulkan sensasi lebih dahsyat lagi ya, karena waktu itu saya merasakan 1001 rasa sensasi setelah terkena GERD itu seperti itu. Kalau masih asam lambung biasa ya paling di seputar perut lah ya, perutnya merasa itu seperti kembung, begah, sembelit, perih ya, paling hanya itu ya. Tetapi ketika sudah GERD, nah ini sudah dada terasa panas seperti terbakar, kemudian nyeri ya, bahkan ada rasa yang seperti tertusuk dan lain sebagainya. Nah, setelah seperti itu kemudian meningkat ya, menjadi kita rasanya itu cemas ya, takut dengan kondisi tubuh kita, apalagi munculnya sensasi atau rasa yang kadang kita belum pernah merasakan ya. Contohnya rasa-rasa nyeri ya di dada sebelah kiri sampai dengan ke tangan, bahkan ada rasa yang seperti tersetrum listrik waktu itu. Nah, itu yang membuat saya itu menjadi takut ya, menjadi cemas itu seperti itu. Nah, jadi banyak hal ya, banyak hal. Nah, akhirnya kita menjadi terkena anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih. Dan itu menurut saya wajar ya, siapapun orangnya ketika dihantam sensasi yang begitu dahsyat ya, begitu nano-nano ya rasanya ya. Nah, itu pasti akan terguncang jiwa kita ya. Akhirnya kita menjadi terkena kecemasan. Makanya gangguan ini tidak pandang bulu ya, siapapun orangnya ya bisa kena ya. Sekalipun dokter itu pun bisa kena juga ya, itu seperti itu. Nah, akhirnya setelah seperti itu juga tidak hanya perasaan dan emosi yang mulai bergejolak ya, tetapi juga pikiran. Nah, ketika pikiran kita sudah sebenarnya berawal dari kecemasan ya, berawal dari anxiety disorder, karena kita selalu cemas, selalu takut. Nah, akhirnya pikiran menjadi berkhayal yang bukan-bukan. Dalam hal ini adalah pikiran menjadi negatif ya. Contohnya, wah jangan-jangan nanti nggak sembuh, jangan-jangan nanti terkena penyakit berat, jangan-jangan nanti mendekati kematian dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, ini anehnya itu respon tubuh itu juga menjadi tidak nyaman atau tubuh menjadi sakit. Nah, salah satu hal yang
yang paling dominan yaitu respon di lambung kita. Jadi ketika pikiran kita tegang, pikiran kita berpikir yang berat-berat ya, apalagi yang negatif, itu biasanya respon lambung itu, contohnya asam lambung misalkan menjadi naik, akhirnya perut menjadi tidak nyaman seperti kembung, bekas, sembelit dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah seperti itu, nah ini namanya sudah terkena psikosomatis ya. Jadi psikosomatis itu psiko itu jiwa ya, soma itu ini tubuh ya, jiwa atau pikirannya. Jadi apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh. Nah, ketika pikiran kita ini mikirnya yang negatif-negatif ya, termasuk emosi dan perasaan juga negatif, maka respon tubuh menjadi negatif atau menjadi sakit ya. Makanya ketika sudah terkena psikosomatis juga ini menambah sensasi yang sangat luar biasa. Contohnya menjadi selalu kepala berat, pusing-pusing, keliengan ya, badan terasa lemes, tidak bertenaga, kemudian kita menjadi sensitif ya, contohnya kagetan dan lain sebagainya. Nah, itu karena memang kita sudah terkena psikosomatis, itu seperti itu. Maka buat teman-teman yang mengalami sampai dengan tingkat itu ya, nah itu ya tolong yang pertama kita paham dulu saja, nanti setelah paham kita akan mudah mengendalikan pikiran. Tetapi ketika kita tidak paham asal usulnya, nah itu kadang pikiran itu menjadi semakin negatif, menjadi semakin muter-muter terus seperti itu ya. Apalagi kita katakanlah sudah mencoba berobat sana sini juga belum membaik, bahkan ada yang sampai ke paranormal juga belum membaik. Nah, itu semakin bingung, akhirnya pikiran menjadi semakin tegang, itu seperti itu. Tetapi kuncinya adalah pemahaman di diri kita sendiri, sehingga kita seperti punya prinsip yang kuat bahwa nanti kita bisa memutuskan ya, wah ini cuma psikosomatis, wah ini cuma kecemasan, wah ini GERD, wah ini asam lambung sedang tidak stabil, misalkan seperti itu. Ketika kita sudah bisa merasakan ya dengan gejala-gejala yang sering kita rasakan, kita pahami itu, akhirnya kita mudah untuk mencari jalan keluarnya atau solusinya. Maka dari itu ketika misalkan kita sudah merasa membaik ya, setelah kita memahami banyak hal tentang referensi yang berhubungan dengan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, itu akan mudah dikendalikan ya. Tetapi ketika kita belum paham ya, jangankan mengendalikan ya. Nah itu pasti tidak bisa ya. Istilahnya kita mau mengatasi yang kecil-kecil aja itu masih kesulitan. Nah ketika seperti itu ya, itu akhirnya kita menjadi semakin tegang terus. Nah semakin tegang otomatis sensasi itu semakin melekat. Nah itu yang kadang menjadikan memakan durasi yang agak panjang. Itu prosesnya karena alurnya seperti itu teman-teman. Bahkan yang namanya psikosomatis itu belum tentu ya disebabkan dari asam lambung, tapi bisa jadi dari sakit yang lama ya, entah itu mungkin sakitnya, pokoknya sakit lah ya, itu belum tentu sakit asam lambung ya, contohnya misalkan kena tipes atau apa ya. Nah itu pun sama seperti itu, nanti karena lama kemudian pikiran kita menjadi negatif, akhirnya terjadi psikosomatis. Nah, ketika terjadi psikosomatis akhirnya baru menjadi terkena asam lambung. Jadi bisa jadi dari asam lambung dulu kemudian terkena psikosomatis, atau sebaliknya karena pikiran selalu tegang akhirnya terkena psikosomatis. Nah, asam lambung menjadi selalu misalkan tidak normal, itu seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, kalau kita istilahnya cari penyebabnya ya, terutama penyebab kalau asam lambung jelas ya, yang pertama itu bisa dari istilahnya pola makan dan pola hidup yang tidak teratur. Tetapi bisa juga dari psikosomatis atau dari pikiran negatif ya. Jadi asam lambung itu disebabkan dari yaitu ketegangan pikiran, emosi, perasaan ya. Nah sedangkan
yang membuat ketegangan pikiran, emosi, perasaan ini kan setiap orang berbeda-beda ya. Ini itu yang mengetahui kan diri kita sendiri. Nah, ketika yang mengetahui diri kita sendiri, maka yang akan bisa istilahnya mengeksekusi ya, atau istilahnya merubah, yaitu diri kita sendiri ya. Makanya mau sembuh cepat atau lambat itu tergantung upaya diri kita sendiri ya. Makanya jangan tanyakan kapan sembuh ya, tapi tanyakan kapan saya harus bangkit, seperti itu. Makanya bagi yang mungkin masih ini apa ya, banyak sensasi, mulai saat inilah bangkit. Nanti kesembuhan itu akan semakin cepat. Termasuk cepat lambatnya itu juga ditentukan oleh upaya diri kita, bagaimana kita merubah semuanya. Contohnya memperbaiki mungkin pola makannya, memperbaiki pola hidupnya, memperbaiki pola pikirnya, dan merubah perilaku kita yang seharusnya yang menjadi lebih baik itu yang seperti apa. Nah, itu tempuh saja teman-teman ya. Pasti nanti akan menjadi cepat membaik. Itu dari pengalaman yang saya lakukan itu seperti itu. Nah, sedangkan ketika kita berbicara tentang psikosomatisnya ya, ini memang kadang agak rumit ya, karena ini menyangkut pikiran, menyangkut emosional ya, menyangkut perasaan ya. Nah, ini kadang agak rumit, tetapi secara garis besar kalau kita ingin melihat penyebabnya ya, ini terutama dari diri saya ya, mungkin bagi orang lain juga bisa jadi penyebabnya berbeda ya. Nah, ini seperti ini. Jadi terkena psikosomatis itu setelah saya mengalami kecemasan ya. Dan mengalami kecemasan atau anxiety setelah saya terkena GERD ya. Karena GERD rasanya bermacam-macam itu tadi, nah akhirnya kita menjadi cemas ya. Setelah kita cemas, pikiran kita menjadi negatif atau menjadi psikosomatis seperti itu. Nah, ketika psikosomatis itu melekat, kemudian berputar, asam lambung itu menjadi selalu katakanlah tidak normal atau selalu naik. Nah, seperti itu. Makanya sering saya sebut sebagai lingkaran negatifnya itu seperti itu. Nah, akan tetapi yang terpenting ya, teman-teman seharusnya mulai mengenali tentang gejalanya ya. Gejalanya itu penyebabnya lah, maksudnya ya, penyebabnya dan tanda-tandanya. Nah, itu sebenarnya bisa dipahami sendiri teman-teman ya. Contohnya ketika misalkan muncul sensasi ya, tetapi kok secara pola makan kita sudah menjaga dengan baik ya, secara pola hidup kita juga sudah dengan baik, contohnya istirahat sudah cukup ya, aktivitas juga tidak berlebihan ya. Nah, ini berarti bisa jadi, nah sebab itu datangnya dari pikiran itu tadi. Nah, itu ya harus dikoreksi ya. Nah, kalau datangnya dari pikiran atau dari emosi atau dari perasaan, nah itu yang perlu dibenahi teman-teman. Ya, jadi kita memang harus istilahnya selalu introspeksi. Jadi mengenali diri sendiri, menilai diri sendiri, kekurangannya apa yang harus diperbaiki. Cuma kadang sulitnya ya, itu ketika kita sudah menemukan secara mentalnya ya, secara pikiran, secara emosi yang harus kita perbaiki, tapi kadang kita seperti tidak mampu ya. Contohnya ketika misalkan ya tentang beban pikiran. Nah, ketika beban pikiran itu disebabkan oleh diri kita sendiri, kadang kita akan mudah untuk merubah ya. Contohnya beban pekerjaan itu mudah ya, tinggal kita istilahnya minta bantuan orang lain, tolong dikerjakan, itu selesai ya. Tetapi ketika yang menjadi beban pikiran ini hal yang bersifat istilahnya psikologis yang berhubungan dengan orang lain ya, contohnya tekanan dari orang lain, kan kita nggak bisa merubah ya. Contohnya misalkan tekanan dari atasan kita, tekanan dari keluarga kita, nah itu kan kadang kita seperti hanya menerima saja. Nah, ketika itu menekan terus ya sudah, kita yang menjadi merasa berat ya. Nah, ketika seperti itu solusinya bagaimana? Ya kita harus berusaha menghindari dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu itu carinya itu jangan keluar. Jadi jangan mencari jalan keluar, tapi sebenarnya itu yang tepat adalah jalan ke dalam ya. Jadi kita koreksi diri kita sendiri, nah apa yang harus kita rubah, nah kita rubah. Bila perlu kita harus mungkin mengalah, ya kita harus mengalah, itu seperti itu. Bila perlu kita harus memaafkan, ya kita harus banyak memaafkan. Artinya yang merubah diri kita itu sendiri saja, jangan
kita maunya orang lain yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan keadaan atau menyesuaikan orang lain. Itu metode yang paling tepat itu seperti itu, karena kita jangan tergantung orang lain ya, tetapi kita tergantung pada diri kita sendiri, karena yang menjadi mindset pikiran juga diri kita sendiri kok, orang lain nggak bisa mengatur diri kita, itu kan seperti itu ya. Nah, itu tentang penyebabnya ya. Kemudian kalau gejalanya itu memang ya itu jadi lebih banyak kepada perasaan ya, pada perasaan. Contohnya kita menjadi mudah emosi, kita menjadi sensitif ya, kita menjadi kagetan ya. Itu seperti itu. Jadi kadang melekat di kepala itu menjadi pusing-pusing ya, badan terasa lemes. Nah, itu seperti berjalan saja goyang ya, seperti tidak napak ke tanah seperti melayang. Nah, itu karena memang pikiran kita, ilusi pikiran kita terbawa oleh itu. Jadi memang pikiran itu menentukan segalanya, termasuk menentukan rasa-rasa di dalam tubuh kita. Ketika pikiran kita nyaman, damai, ayem, tentrem, juga tubuh kita akan merasa baik-baik saja. Itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana ketika psikosomatis itu istilahnya selalu melekat ya, selalu melekat. Nah, solusinya adalah ya, ini yang paling mudah ya. Yang paling mudah adalah, yang pertama adalah kita harus selalu berpikir positif ya, berpikir positif atau positive thinking ya. Kemudian berpikir secara logis, berpikir secara wajar, itu seperti itu ya. Walaupun ini juga tidak mudah ya. Bagaimana cara merubah pikiran negatif menjadi positif? Nah, itu sudah ada di konten-konten saya yang lalu ya, di video yang lalu itu. Teman-teman bisa tonton kembali agar kita menjadi lebih paham ya itu. Tapi intinya seperti itu. Jadi kita berpikir positif, logis, dan wajar. Kemudian berusaha, yang kedua ya, itu berusaha mengurangi cemas, mengurangi stres ya, mengurangi ketakutan ya. Nah, itu kita harus punya istilahnya terapinya untuk mengurangi hal itu. Nah, itu juga di video-video saya yang lalu sudah pernah saya share bagaimana kita istilahnya mengatasi cemas dan lain sebagainya ya. Bahkan ada semacam ritualnya seperti apa. Nah, itu silahkan tonton saja ya, karena memang antara salah satu video dengan video yang lain itu saling berhubungan dan saling mendukung teman-teman. Baik ya. Nah, selain itu ini masih hubungannya psikosomatis ya. Kita yang ketiga itu solusinya harus ya banyak mendekatkan diri lah, dengan cara meningkatkan ibadah ya, banyak berdoa, kemudian selalu bersyukur ya, selalu sabar, sadar, ikhlas ya. Bahkan yang terakhir itu pasrah saja ya. Ketika kita sudah merasa berat sekali untuk mengatasi hal-hal yang melekat dalam diri kita, ya sudah, kita pasrah dengan ikhlas lah. Yang namanya pasrah dengan ikhlas itu sudah tidak punya ego teman-teman, tidak punya ego, tidak punya keinginan, pokoknya kita hanya siap menjalani ya. Nah, dengan seperti itu nanti kita justru menjadi kuat secara mental. Nah, ketika kita kuat secara mental, maka tubuh juga akan kuat juga ya itu. Nah, dengan seperti itu maka nanti kita menjadi mudah untuk bangkit, dan akhirnya kita menjadi mudah untuk cepat sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.